doain aja lah seperti apa. Ya pasti kita bakal sering jalan bareng sih karena kan emang lagi PDKT gitu. Hari yang wah pokoknya dinantikan ya karena hari ini aku datang ke klinik Nibelt ini untuk melakukan operasi vaginoplasti. Kebetulan ditemenin sama Ricky, jadi dia ada waktu kesini. Ya udah, aku kan juga baru pulang dari Bali kan, baru habis liburan kemarin 2 minggu. Terus aku minta dia ada waktu nggak? Terus dia bilang yaudah yuk aku temenin. Ya udah sekarang janjian. Lagi ada waktu luang ya? Yes, benar. Janjian sama dokter deh siang ini buat operasi. Alasannya kenapa sih? Oke, alasannya satu, kalau cewek kan makin umur itu udah pasti kan banyak perubahan. Satu pasti ada pembesaran di labia sebenarnya, tapi itu kan normal sih. Dan itu sebenarnya nggak ada yang komplain juga. Jadi karena aku kan tipe orang yang perfeksionis gitu, pengennya kan pasti jangan luar aja yang ditampilkan bagus, tapi dalam juga kenapa enggak? Kalau yang dalam bisa dipermak ya why not gitu. Akhirnya konsultasi sebelumnya sama dokter, dok kira-kira gimana? Oh iya bagus gitu kan, karena satu vaginoplasti itu untuk labianya jadi dibentuk, kedua juga untuk mengencangkan otot-otot dan mempersempit juga bagian dalam. Terus aku berpikir, tapi kita 40 hari kan memang udah nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan, aktivitas juga ya dikurangin dalam seminggu pertama. Terus aku mikir ya udahlah, kebenaran gue juga lagi baru PDKT ya kan, maksudnya ada momen nih akhir tahun gitu, jadi tahun baru rasa baru. Serba baru ya. Serba baru, pacar baru, rasa baru, semua baru gitu loh. Kan keren ya kan. Melakukan perawatan ini kan satu hal yang ibaratnya kalau dikomplikasi gak kelihatan tabu gitu. Iya benar. Kenapa mau men-share ini ke publik ini? Iya karena kan aku kan jadi trendsetter kecantikan kan, maksudnya dari gua operasi hidung, dari body, dari tahun 2018 tuh yang namanya Barbie tuh selalu kan sensasinya tuh adalah untuk merubah ya kan, merubah bentuk. Tapi merubah bentuk itu bukan karena satu, dulu kan aku udah dari gemuk sampai kurus. Aku tanpa liposuction loh, bener-bener aku tuh olahraga ya kan, sampai masuk hitam putih, sampai bener-bener dari kulkas 5 pintu ya kan jadi kulkas mini, kulkas hotel ya kan. Tapi body goals ya? Tapi body goal sampai berotot banget, sampai beratku 45. Nah ini karena kemarin covid berat badannya agak naik 15 kilo ya kan, jadi otot-ototnya agak-agak hilang. Cuman sekarang sih lagi mau dikeurusin lagi kan, tetap harus kembali seperti semula lah ya, tetap harus cantik. Karena gini, cewek tuh kalau cantik tuh satu, kita pasti pede, kepercayaan diri meningkat. Kedua kan apalagi aku seorang pengacara juga, berhubungan juga dengan banyak orang-orang penting, ya pasti kan harus penampilannya juga harus good looking. Jangan sampai nanti kok Barbie kayak orang baru bangun tidur sih, yang ada kliennya kabur gitu. Terus aku juga kan sekarang udah dikontrak label juga untuk nyanyi juga. Jadi kayak kemarin ada video klip aku yang baru judulnya Bling Bling Asli Dong, itu bisa langsung diputar di YouTube. Labelnya juga dari Seven Star, itu juga syutingnya udah di Singapura, jadi kan udah internasional. Nah aku nggak mau yang main-main, ibaratnya segila-gilanya aku tetap harus performanya tuh harus keren, karena kan aku udah artis perawatan termahal di Indonesia, jadi itu yang aku tetap maintain gitu. Oke. Perawatan ini yang istri baru pertama atau sebelumnya udah pernah? Kalau perawatan Miss V sih kalau cuman di laser atau apa sih pernah ya, tapi atau di ratus yang umum. Tapi kalau misalnya di operasi sih belum pernah, karena kan kalau ini memang bentuknya dirubah gitu. Ada efek sampingnya sih atau gimana? Efek sampingnya kayaknya nunggu pasangannya ya, harus pasangannya yang ngomong efek sampingnya bagaimana ya kan. Siapa tuh? Nah, siapa ya? Nah, itu dia ya. Itu nanti makanya penasaran tuh pasti. Tapi sebelumnya sudah observasi juga dan ngeliat di luar negeri atau gimana? Dan sudah operasi ini aman nggak buat kamu sendiri? Iya, yang pastinya banyak yang bilang akhirnya berubah bentuknya jadi seperti bayi. Kenapa seperti bayi? Karena memang ada bagian yang dibuang gitu loh. Jadi bagus lagi. Jadi benar-benar
clean and clear gitu loh ya kan, jadi bentuknya bagus, rasanya juga bagus. Nah itu sih yang udah aku tanyain orang-orang yang udah melakukan operasi vaginoplasti ini gitu, karena kan setiap makin umur tuh pasti akan bagian, ada sebuah bagian yang pasti akan membesar. Nah itulah yang dipotong sama dokter gitu. Efek sampingnya sih katanya sih nggak ada ya, katanya dokter sih baik-baik aja, justru malah lebih bagus karena dia ototnya makin kenceng karena kan dijahit di dalamnya gitu. Operasi berapa lama? Mungkin sekitar antara 1 sampai 2 jam Itu proses gitu. penyembuhannya atau langsung? Nah kata dokter sih langsung kan nggak boleh bawa mobil, makanya tadi aku minta temenin Ricky kan, terus nggak boleh bawa mobil dulu, mungkin 2 hari 3 hari gitu bed rest dulu. Sambil minum obat gitu kan, biar apa sih jahitannya mungkin kan nggak gerak-gerak gitu kan. Itu nunggu berapa? Sebulan? Sampai berapa? Katanya nunggu 40 hari. 40 hari itu benar-benar steril ya, maksudnya nggak boleh dijamah, nggak boleh diapa-apain gitu. Dijamah. Detail banget ya penjelasannya ya. Kakak sendiri mau nganter ke Barbie disuruh apa gimana? Kebetulan kita berdua udah lama deket. Iya. Jadi kakak aku cinta Penelope punya sahabat yaitu Barbie, dan mereka sering ngobrol banyak kan. Mereka sering ngobrol banyak, otomatis juga aku juga sering ngobrol sama Barbie. Banyak banget yang kita obrolin, kayak seputar musik, seputar apapun itulah banyak kita obrolin. Nah, kebetulan hari ini aku lagi ada waktu luang, akhirnya aku nemenin Barbie. Iya. Dia saudaranya cinta Penelope. Sekarang ada pendekatan atau gimana? Kita lihat nanti aja deh. Iya. Kayak mohon doanya aja. Kita lihat aja dekat apa enggak ya. Ya kalau nggak dekat gak di sini dong. Iya benar. Kalau udah dioperasi kayaknya harusnya deket ya. Kalau nggak deket rugi ya kan. Iwan dasar. Iya. Emang dari seberapa lama sih yang Ricky ini deket ini? Ya kebenaran kan Ricky kan kemarin mantannya temen aku juga, tapi kan memang hubungannya udah putus. Jadi kan aku kan tipe orang yang nggak mau ngambil mantan orang, nggak pernah ada sejarahnya. Kayak dulu juga aku sama Gali juga, dia punya mantan juga emang udah putus udah lama. Kalau ini juga udah putus beberapa bulan. Nah kebenaran cinta Penelope baru pulang dari Turki. Terus ada di Indonesia. Nah terus ya udah kita kontek-kontekan udah 1 bulan. Kita sering meet ya. up, kita sering ngobrol gitu. Betul. Terus akhirnya kok nyambung ya udah, akhirnya dia jomblo, aku jomblo juga, ya udah akhirnya ya ada waktu kesempatan kesini, yuk temenin aku bilang. Kalau kenal sih udah dari sekitar awal tahun ya. Iya udah lama sih Udah kalau lama kenalnya, tapi karena dia masih ada stempel orang lain ya nggak mungkin diganggu kan Bo, gitu. Itu adik kandung asli Mancinten atau gimana? Saudara. Sepupu. Iya. Ini gimana itu apa? Cinta juga ngobrol WhatsApp by Barbie ini. Iya. Gimana ngobrol tentang Ricky atau gimana? Cinta Atau sih pernah memang WhatsApp? cinta sih pengennya ya, karena aku temenan sama Cinta udah 22 tahun. Dan dia tuh udah tahu banget aku luar dalam, karena aku tipe orang yang nggak pernah munafik kan. Dan tipenya sama ya kan. Jadi memang Straight to the point. yes. Jadi memang Cinta sendiri udahlah lu jadian aja sama Ricky gitu. Maksudnya dia yang menganjurkan, cocok lo kayaknya sama adik gue karena sifatnya sama-sama bucin katanya. Maksudnya gue pengen adik gue juga dapat cewek yang oke lah gitu. Maksudnya karena dia kan masih muda, dia masih banyak butuh arahan, di karir juga kan masih lagi merintis gitu. Jadi maksudnya butuh sosok tuh yang jelas gitu loh. Nah gue senengnya sama lo. Jadi memang banyak anjuran sih ya dari Cinta yang ya sebenarnya kita nggak sengaja juga kan, gitu, nggak tahu juga kalau akhirnya ya udah karena dia yang memang menjodoh-jodohkan, terus akhirnya kita ngobrol bareng sama. Kok enak ngobrol ya kan, masuk ngobrolnya nyambung enak. gini. Dan gua kan juga orangnya selalu bercanda. Asik, Dia ya. senangnya cewek yang suka bercanda, nggak suka yang tegang ya, Bo. Iya, tegang, aduh stres. Stres sendiri. Lama di botox ya kan, nanti botoxnya cepet habis. Nggak takut, kan ini kan baru. Iya, baru. Jadi omongan kan nanti. Benar. Kalau gimana? Sebenarnya kalau untuk itu nggak perlu lagi dikhawatirkan ya, soalnya yang namanya masa lalu ya cukup jadi pelajaran aja di masa lalu dan nggak perlu lagi dibahas untuk kedepannya. Betul. Sesuatu yang udah selesai ya udah case close, itu buku gitu.
Jadi nggak takut ya. Iya. Jadi pokoknya maksudnya kita ya move on aja. Karena kan semuanya masih punya masa lalu masing-masing. Ini mantannya siapa, ini mantannya siapa. Yang penting kita sekarang deket, tidak melukai perasaan orang lain, ya kan. Dan ya mudah-mudahan kedepannya kita cocok lah gitu. Tapi jawaban Gabriel sendiri ke Kak Cinta gimana? Eh, Oke atau belum jawab? Kalau Yang jodohin? Kalau dijodohin ya kita sih masih PDKT banget ya, masih baru banget gitu. Jadi ya doain lah. Yang jelas dia udah menemani aja sih, aku udah bersyukur karena kan ya maksudnya kan iya dong bersyukur dong. Maksudnya kamu bisa nemenin kan nggak ya ibaratnya sesuatu apa ya, berarti kan dia punya perasaan juga. Karena kan yang namanya operasi ini kan pasti orang yang care. Walaupun banyak sih yang care ya kan, tapi yang mau nemenin itu kan susah. Nah, dia salah satunya, berarti dia tipe orang yang oh ini dia kalau udah care sama seseorang berarti dia akan datang. Aku suka gitu karena teman-temanku banyak yang suka sama aku cuman ini ya apa semangat ya beb, lancar ya operasinya, tapi nggak mau datang. Jadi menurut aku nggak masuk hitungan sih. Gitu. Tapi kayaknya dari dulu suka yang maco-maco. Oh iya dong, tahu kan seleranya Barbie kan, suka yang gitu kan. Iya, ya karena gue suka olahraga kan, di Bali aja aku nge-gym terus gitu kan. Bahkan di Instagram aku posting kan yang gue lagi nge-gym, terus aku ngomong aku lagi mau operasi vaginoplasti. Ya karena apa? Ya kita kan harus trendsetter untuk memotivasi orang untuk bagus. Betul. Olahraga, terus ya awet muda lah pastinya. Motivasi orang di luar sana juga ya. Betul. Jadi ya ibaratnya walaupun umur udah tua tapi rasa anak muda, Bo. Jadi jangan patah semangat. Banyak kan cewek umur seaku udah umur 40, badannya udah megar, terus nggak mau ngerawat diri. Kan sayang, hidup cuma satu kali. Buat apa kita punya duit tapi kita nggak nikmatin. Jadi beberapa kali ganti pasangan dalam jangka pendek. Iya, jangka pendek. Udah kayak bola ya. Settingan kah atau gimana? Enggak sih, kalau yang ini kayaknya beneran. Kayak ini beneran. Nggak pernah ada yang di setting ya. Nggak pernah ada yang di setting ya. Soalnya kalau dari WA kayaknya beneran deh. Iya. Ada perasaan beneran sih. Melihat Kak Ricky juga kan baru mau mulai. Iya benar. Terus juga Kak Ricky udah banyak banget. Banyak yang banget, di betul. dunia entertain. Kakak takut nggak kalau misal netizen bilangnya pansos atau gimana ya? Kalau untuk itu aku nggak begitu khawatir ya, baik yang bilang kasus atau apa, kan nyatanya nggak kayak gitu ya. Semua kita ketemu dengan seseorang itu kan emang udah ditakdirkan sama yang di atas kan. Hari ini ketemu ini, besok bisa ketemu ini, kayak gitu sih. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin. Nggak takut ya. Iya. Lo sukain dari Barbie apa sih? Selain nggak terlibat tegang, terus orangnya seperti apa sih? Humoris juga atau apa? Pertama kali Yang pertama nih ya, first impression ya, pertama. humoris lah. Karena capek terlalu tegang, aduh. Cantiknya. Iya. Iya, Ya, dia kan kesini kan lagi apa namanya treatment untuk dalam, tapi yang paling penting tuh inner beauty juga. Aduh, jadi kayak grogi nih gue. Ketiga, yang lu tertarik sama dia Basah pertama nih. kali sama Barbie apa? Ya humoris lah. Enggak, Humoris itu aja. pertama Ya. kali, yang ketiga ada atau gimana? Yang ketiga apa ya? Lebih dia bisa nge-treat sih, ngarahin yang benar gitu. Kalau Kak Barbie apa? Yang lihat dari suka Kalau Ricky tuh orangnya gini loh, Ricky tuh orangnya menghargai banget perempuan ya kan. Jadi banyak kan dari Cinta juga cerita kan, pokoknya intinya dia tuh satu kalau udah sayang tuh sayang banget. Nah itu yang gue juga butuhin karena banyak sekarang orang tuh sayang fake gitu, ngerti nggak? Sayang hanya cuman sekedar pengen cobain aja habis itu bye. Banyak yang kayak gitu. Cobainnya apa? Bukan cuman sekedar apapun, intinya mungkin cuman sekedar pengen jalan, udah foto-foto sama gue apa, ntar pengumuman sama orang, oh gue deket sama Barbie gini. Baru pansos ya? Itu baru pansos gitu kan. Terus atau cuman manfaatin deket sama gue, tiba-tiba mau bayar ini, mau bayar ini, akhirnya kayak gitu. Banyak juga yang utang juga sama gue, abis itu kabur. Ya kan, itu juga terjadi. Jadi ya kalau kayak dia kan karena aku sahabatan sama Cinta udah lama, terus juga tahu kehidupannya hari-harinya kayak gimana, terus juga tahu dia kegiatannya apa, terus dia juga sama Cinta juga kan kalau Cinta bilang gini dia juga tipe cowok yang nurut. Nah jadi menurut aku wah cocok nih, sama kayak dulu aku sama Gali lah. Gali kan tipe cowok yang kalau dikasih tahu diarahin tuh nurut. Nah gue suka yang kayak gitu. Tapi kalau dikasih tahu dianya bengal, dianya malah liar, pasti gue cuman sekilas info doang. Nah dia termasuk cowok yang gue lihat tepat gitu loh.
kan ini awal tahun sudah kenal kan gitu. Awal PDKT-nya udah berapa bulan? Awal PDKT sih terus udah menyatakan Kita sih awal kenal di satu acara kan waktu satu itu kan, acara waktu itu dia acara masih gitu. sama Masih sama mantannya. sebelumnya, terus ada sekitar Kalau PDKT-nya waktu itu baru kalau satu nggak bulan salah ini baru ya. sebulanan ini Semenjak ada cinta lah ya. semenjak ada cinta. belum ada yang menyatakan cinta. Berarti udah nggak Menyatakan cinta sih kayaknya masih Sejak belum, ada masih cinta tapi malu-malu. belum terlalu ada yang mengatakan Tapi yang perhatiannya tuh kayaknya yang udah berlebih gitu. Tapi menyatakan cinta masih kayak malu-malu atau apa gitu. Ya dia mungkin baru mau buktikan sekarang, ibaratnya ya udah deh karena gue deket sama kamu nih, aku temenin. Mungkin lebih ke situ kali ya. dan poin pentingnya juga aku tuh kan tipe laki-laki yang suka mengarahkan perempuan tuh ke arah yang lebih baik. Ya. Itu paling utama ya kan. Dan itu aku lihat di Barbie itu gampang untuk dikasih tahu diarahkan Ya. ke hal yang lebih baik, punya potensi ke situ lah gitu. Jadi kedepannya kita ngejalaninnya juga bisa lebih fun, lebih nyaman gitu kan, saling bisa ngarahin, saling bisa ngingetin gitu. Jadi menunggu gak sih untuk katakan iya, kan dia dewasa nih. Dia walaupun umurnya 24, tapi aku lihat kan dia dewasa. Ada kan orang umurnya udah 35 juga kelakuannya kayak umur 15. Nah, kalau dia kan enggak. Jadi kedewasaan dia itu, terus cara dia nge-treat juga perempuan seperti apa. Kebenaran juga cinta juga emang sangat dekat banget sama dia dan ya aku percaya gitu. Jadi ibaratnya sekarang kalaupun aku deket sama dia tuh karena ada orang yang ngejomblangin ibaratnya yang bener-bener bukan orang lain, ya kan, bener-bener sahabat. Jadi aku rasa sih ya mudah-mudahan arahnya lebih baik ke depannya gitu. Ya kalau dia kan mungkin tipe orang yang nggak mau menyatakan perasaan tapi lebih kayak ini lo prakteknya gue temenin lo gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi aku ngerasa ya terima kasih banget kan dia udah ada waktu ya kan belain ya kan, pelan dia banyak kerjaan tapi ya udah deh buat aku dia bilang udah langsung aku temenin sampai selesai sampai pulang gitu. Jadi aku ngerasa tenang nih hari ini. Kemarin deg-degan juga, Bo. Aduh, siapa ya temen gua banyak kan, tapi ya begitu kan pada giliran urusan kayak gini pada kabur semua kan males, Bo, gitu loh. Aku ngedenger dia aja kemarin pas dia ngabarin mau kesini Lari. deg-degan kan, wah yang dengernya aja deg-degan apalagi yang ngalamin kan. Makanya ini kan yang lain sosok care tapi melarikan diri semua ya kan, capek, ada yang ditelepon nggak diangkat ya kan. Jadi ya makanya gue bilang ya tiba-tiba Tuhan mempertemukan seperti ini ya, ini sebuah poin sih. Mungkin ini awal mula kedekatan kita nantinya ya, maksudnya ya doain aja lah seperti apa ya, pasti kita bakal sering jalan bareng sih karena kan emang lagi PDKT gitu. Kemudian